Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di pembelajaran matematika di tayangan tugas 11 di bab 8 dengan materi adalah bidang segi 4. Di materi bidang segi 4 ini di tayangan tugas 11 kita akan mempelajari atau membahas tentang jumlah besaran sudut dalam segi 4. Dan ini termasuk dalam kategori pengukuran atau geometri. Ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita menjalankan segala aktivitas. Jumlah besaran dalam suatu bidang segi 4. Nah, kita akan pelajari dulu apakah itu yang dimaksud dengan segi 4. Nah, segi 4 ini adalah suatu segi banyak atau poligon yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, sisi-sisi dalam suatu bidang segi 4 ini mempunyai sifat ya pada segi 4 istimewa, yaitu persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, jajar genjang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, dan layang-layang memiliki 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang. Dan ini adalah sifat sisi pada segi 4 istimewa. Dan sekarang ini adalah tentang sudut-sudut dalam suatu bidang segi 4. Suatu bidang segi 4 memiliki 4 sudut. Suatu segi 4 dapat memiliki sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Sudut lancip itu adalah sudut kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, jumlah keempat besaran sudut dalam suatu segi 4 itu adalah 360 derajat. Masih ingat ya, kalau dalam suatu segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sedangkan dalam suatu segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, jika dalam suatu segi 4 sudut-sudutnya adalah A, B, C, dan D, maka berlaku rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah jumlah besaran dalam suatu bidang segi 4, di mana jumlah besaran sudut segi 4 ini adalah 360 derajat. A ditambah B ditambah C dan ditambah D, di mana jumlah keseluruhannya itu adalah 360 derajat. Nah, ini adalah contoh sebuah bidang trapesium ya. Kalian perhatikan di mana 90 derajat ini ya dia adalah membentuk sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Ya, sedangkan 120 derajat ini membentuk sudut tumpul ya, di mana besarnya itu adalah lebih dari 90 derajat. Nah, sedangkan di sini 60 derajat ini membentuk sudut lancip ya, di mana besar sudut lancip itu adalah kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh-contoh mengenai jumlah besaran dalam suatu bidang segi 4. Nah, beberapa sifat sudut pada segi 4 antara lain sebagai berikut. Persegi memiliki 4 sudut yang sama besar. Persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar. Belah ketupat memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar. Jajar genjang memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar. Layang-layang memiliki sepasang sudut sayap yang sama besar. Untuk yang berikutnya ini adalah tentang sifat-sifat dalam bidang segi 4 istimewa. Bujur sangkar atau persegi yang mempunyai besar yang sama, di mana masing-masing besar sudut A, B, C, dan D ini sudutnya adalah sama besar.
Sudut A, B, C, dan D membentuk sudut siku-siku, di mana besar sudutnya ini adalah 90 derajat. Kemudian persegi panjang. Ya, persegi panjang juga sama sifatnya dengan persegi atau bujur sangkar, di mana masing-masing besar sudut A, B, C, dan D ini mempunyai besar sudut yang sama, membentuk sudut siku-siku yang besarnya itu adalah 90 derajat. Kemudian belah ketupat. Untuk belah ketupat, sudut A dan sudut C mempunyai besar sudut yang sama. A besarnya sama dengan sudut C, sudut B besarnya sama dengan sudut D. Kemudian jajar genjang, ya, jajar genjang ini mempunyai besar sudut yang sama dengan sudut C. A besarnya sama dengan sudut C, B besarnya sama dengan sudut D. Dan untuk layang-layang, sudut A mempunyai besar sudut yang sama dengan sudut C. Nah, ini antara A dan C ini adalah sayap layang-layangnya, ya, di mana sayap layang-layang sudut A besarnya sama dengan sayap layang-layang sudut C. Kemudian sudut B dan sudut D ini tentu saja mempunyai sudut yang besarnya adalah berbeda. Dan yang tadi menjelaskan ini adalah tentang sifat-sifat sudut dalam bidang segi empat istimewa. Kalian simak dengan baik apa yang sudah menjelaskannya, nak, ya. Miss memberikan contoh sebuah segi empat sembarang memiliki besar sudut 130 derajat, 60 derajat, dan 100 derajat. Hitunglah besarnya sudut keempat. Sebelumnya sudah menjelaskan bahwa besar sudut segi empat itu jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, untuk mengetahui berapa besar sudut A, ya, kita ketahui bahwa sudut A ini adalah 130, sudut B adalah 60, dan sudut C adalah 100 derajat. Dan untuk mengetahui berapa besar sudut D, nah, kita akan menjumlahkan sudut A, B, C, ya, menuju besar sudut 360 derajat. A, B, C kita jumlahkan, di mana besar sudutnya adalah 290 ditambah sudut D kita turunkan sama dengan 360 derajat. Ini adalah bentuk penjumlahan, di mana penjumlahan itu berhubungan dengan pengurangan. Untuk mengetahui berapa besar sudut D ini adalah D sama dengan 360 dikurang 290 derajat. Nah, ini 290 yang tadinya positif karena pindah ruas akan menjadi negatif. Nah, berarti sudut D ini besarnya adalah 70 derajat. Dan untuk soal nomor 2, sebuah bidang berbentuk layang-layang memiliki sudut sayap 120 derajat. Diketahui salah satu sudut bidang layang-layang tersebut adalah 30 derajat. Hitunglah besarnya kedua sudut lainnya. Nah, ini Miss sudah jelaskan, ya, sifat-sifat dari bidang datar layang-layang, ya, di mana sudut A, sayap A, dan sudut C, sayap C mempunyai besar sudut yang sama. Dan kita akan menghitung berapa besar sudut lainnya. Nah, di sini diketahui bahwa A itu adalah 120 derajat, ya, A 120 derajat, kemudian B adalah 30 derajat. Nah, pada sebuah bidang layang-layang terdapat sepasang sudut sayap yang besarnya adalah sama. A 120, B 30. Nah, C ini sama besarnya dengan sudut A, berarti C ini adalah 120. Dan kita akan mengetahui berapa besar sudut D. Nah, sudut A 120 ditambah 30 ditambah 120 ditambah D, ya, di mana D ini akan kita cari, ya, untuk mengetahui berapa besar sudut D. Kita jumlahkan 120 ditambah 30 ditambah 120 itu adalah 270 ditambah D sama dengan 360. Berhubungan dengan penjumlahan, D sama dengan 360, pindah ruas akan menjadi kurang sama dengan 90
derajat. Nah, itu adalah hasil besar sudut D. Ya, setelah Miss menjelaskan materi-materi tersebut, seperti biasa, Miss memberikan beberapa soal kepada kalian untuk kalian jawab. Untuk soal-soal tersebut dan jawabannya kalian kirim ke WA Miss. Miss memberikan 3 soal. Dan Miss berharap bahwa apa yang sudah Miss jelaskan itu dapat kalian simak dengan baik, dapat kalian pahami, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal yang Miss berikan. Untuk deadline pengumpulan tugas itu adalah hari Rabu tanggal 28 April 2021. Tulis soal dan jawabannya menggunakan cara. Dan tentu saja semakin cepat kalian mengumpulkan, makin baik poin atau nilai yang kalian peroleh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.